Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu lebih daripada orang-orang yang menang atau lebih dari pemenang. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini adalah ayat yang memberikan kita kekuatan supaya kita semakin teguh beriman atau tetap percaya di dalam Tuhan. Nah, di bacaan yang kita baca tadi, saya menemukan ada dua alasan kenapa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang pertama ayat yang ke-37, dikatakan di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi alasan pertama kenapa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang adalah karena Tuhan yang mengasihi kita. Ya, sekali lagi saya katakan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, maka disitulah kita disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa kita disebut orang yang pemenang? Karena hanya Tuhanlah yang mampu mengasihi kita secara utuh, ya, tanpa ada maksud lain, ya, tanpa ada embel-embel yang lain. Tetapi Dia mengasihi kita dengan tulus, apa adanya. Apapun kondisimu sekarang, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, apapun keadaan ekonomimu, ya, Tuhan mengasihi engkau. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan ayat 17 di sana dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita membaca Yohanes pasal 15, ya, maka di perkop bagian yang kedua di sana adalah perintah supaya saling mengasihi. Jadi efek atau akibat dari kasih Allah kepada kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, kenapa Tuhan mengasihi kita? Seperti di ayat 16 tadi bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, ya. Dan Dia menetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Jadi sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, tugas kita hanya satu, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang kita dapat itu adalah buah yang tetap, ya. Yang tentu adalah buah kasih, ya. Ketika kita memperoleh kasih yang daripada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Jadi tidak ada sedikit keraguan apapun di dalam hati kita bahwa kita ini memperoleh damai sejahtera yang daripada Allah, memperoleh kasih yang luar biasa. Ingat satu hal, bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, ya. Jadi jangan ada kekhawatiran sedikit pun bahwa Tuhan akan meninggalkan kita, tetapi kita mau percaya dan yakin sepenuhnya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena dengan kasih Dialah, maka Dia rela turun ke bumi menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa ini. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, kenapa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang adalah ayat yang ke-38 dan 39. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal kedua, kenapa kita disebut orang-orang yang lebih dari pemenang adalah karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan.
Kalau tadi poin yang pertama kita belajar, kita disebut orang pemenang karena Tuhan mengasihi kita. Sekarang disebut lebih dari pemenang karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sifatnya kekal. Ketika Tuhan memberikan kasih dan kita menerima kasih itu, maka percayalah bahwa kasih itu sifatnya kekal. Ya. Di sini ada beberapa contoh ya. Dikatakan di sana ada maut, ya, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Kalau kita mau pelajari lebih lanjut lagi sebenarnya, tidak ada satupun yang menjadi masalah sebenarnya yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin orang boleh mengatakan keadaan saya semakin sulit, tapi Anda ingat bahwa di dalam masa kesulitan apapun, Tuhan selalu ada buat Anda. Ya, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ketika Anda berkelimpahan, Tuhan juga hadir. Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, apapun kondisi kita, baik ketika ekonomi kita lagi sedang bagus-bagusnya ataupun ketika ekonomi kita sedang buruk-buruknya, Tuhan selalu ada buat kita. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita sekarang, maukah kita tetap tinggal dan tetap percaya di dalam kasih Tuhan itu? Ini tentu pertanyaan yang menjawab adalah kita masing-masing. Harapan saya adalah kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita tanpa embel-embel apapun. Oleh karena itu adalah suatu dosa besar bagi kita ketika kita meninggalkan Tuhan, atau kita jauh daripada Tuhan, atau ketika kita tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi harapan Tuhan terbesar buat hidup kita adalah ketika kasih itu diberikan, kita dapat mengaplikasikan kasih itu dengan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, dan juga mengasihi orang lain, siapapun itu, dengan kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dua alasan kenapa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang adalah karena Tuhan telah mengasihi kita, dan yang kedua adalah tidak ada satupun pribadi yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan itu. Kalau kita menyadari hal ini sepenuhnya, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya ini menjadi berkat buat kita. Shalom.